Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arul Marinda. Nah, untuk kali ini pokok pembahasan kita tentang mengenal pencernaan manusia. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, menganalisis organ-organ pencernaan makanan pada manusia dan fungsinya. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi dari kelenjar pencernaan. Silakan diperhatikan ilustrasi berikut ini. Rini sedang memakan bubur ayam. Menurut kalian, apa yang akan terjadi pada bubur yang dimakan oleh Rini? Apakah akan hancur? Yuk kita cari tahu. Nah, pada sistem pencernaan manusia itu ada dua komponen yang terlibat. Komponen pertama yaitu ada saluran pencernaan, yaitu saluran yang dilalui oleh makanan, yang meliputi ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, dan ada anus. Lalu, komponen yang kedua adanya kelenjar pencernaan. Nah, di sana terdapat organ yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan, yang terdapat di mulut, di lambung, di usus halus, di pankreas, dan di hati. Nah, kemudian pada ilustrasi tadi yang Rini tadi, ternyata semua makanan yang kita makan akan menuju ke saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan itu terdiri dari yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam anus. Nah, kita lihat yang pertama ada mulut. Nah, di bagian mulut itu akan terjadi dua pencernaan, yaitu ada pencernaan secara mekanik dan ada pencernaan secara kimiawi. Nah, kita lihat pencernaan secara mekanik. Pencernaan secara mekanik itu melibatkan ada gigi dan ada lidah. Gigi berfungsi untuk merobek dan mengunyah makanan, sedangkan lidah berfungsi menempatkan posisi dan menelan makanan. Nah, kemudian ada pencernaan secara kimiawi yang melibatkan enzim pitialin yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Lalu yang kedua ada organ faring dan esofagus. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau disebut dengan esofagus. Nah, di dalam esofagus tersebut terdapat gerakan seperti meremas makanan yang mendorong bolus ke lambung. Yang gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Nah, organ yang ketiga yaitu ada lambung. Nah, di lambung juga terdapat dua macam pencernaan. Ada pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Nah, yang secara mekanik itu akan melibatkan otot-otot lambung yang berkontraksi untuk mengaduk bolus dan memecahnya. Sedangkan secara kimiawinya itu terdapat getah lambung yang akan menghasilkan ada HCl, pepsin, dan renin. HCl berfungsi untuk membunuh kuman, sedangkan pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, lalu renin berfungsi mengedapkan protein susu. Kemudian organ yang keempat yaitu usus halus. Nah, di bagian usus halus terdapat tiga bagian. Yang pertama ada duodenum yang disebut dengan usus 12 jari. Nah, pada bagian ini terhubung dengan pankreas dan empedu. Di bagian pankreas itu akan menghasilkan tiga enzim, yaitu yang pertama ada tripsin, berfungsi untuk memecah pepton menjadi asam amino. Kemudian yang kedua ada amilase, berfungsi memecah amilum menjadi maltosa. Kemudian yang ketiga ada lipase, berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan di bagian empedu itu terdapat getah empedu yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak agar lebih mudah dicerna oleh enzim. Lalu di usus halus, di bagian yang keduanya terdapat ada jejunum atau disebut dengan usus tengah. Nah, di sana terjadi pemecahan zat-zat makanan sebelum diserap oleh tubuh.
Lalu bagian yang ketiga yaitu disebut dengan ileum atau usus penyerapan. Nah, di sana terdapat junjut usus untuk menyerap zat-zat makanan. Lalu organ selanjutnya yaitu ada usus besar. Nah, di bagian usus besar ini makanan yang telah sampai di sini disebut dengan sebagai makanan sisa. Nah, di usus halus juga terjadi pengaturan kadar air pada sisa makanan. Lalu juga terdapat mikroorganisme yang membantu proses memasukkan makanan, yaitu oleh contohnya bakteri Escherichia coli. Lalu yang terakhir ada anus. Nah, disinilah sisa makanan tadi akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.